Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Hari Lebaran 1444 Hijriah bagi kawan-kawan yang sudah merayakannya di hari ini. Dan bagi kawan-kawan yang masih berpuasa, semoga tetap dilancarkan di hari terakhir. Dan besok kita lebaran bareng-bareng kawan. Kalau admin mengikuti penentuan dari pemerintah. Dan di hari berbahagia ini izinkan admin bersama keluarga. Tidak ada tim khusus kawan yang mengelola Legenda Catur Dunia ini, hanya admin sendirian. Izinkan admin mohon maaf lahir batin jika selama ini ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan. Admin mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kritikan-kritikan dari kawan-kawan selama ini yang pedas-pedas juga admin akan maafkan dengan lapang dada kawan. Dan dengan lapang dada juga admin terima semua masukan-masukan dari kawan-kawan. Tentu admin tidak bisa memuaskan semua penonton kawan. Penonton ada yang suka ini, suka itu. Jadi admin tetap konsisten dengan ciri khas yang admin bangun sejak awal. Oke, untuk hari ini admin akan tetap melanjutkan game ke-8 antara Yanni Boniaci versus Ding Liren. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu hasilnya seperti apa. Jadi langsung saja kita ke papan analisis. Seperti biasa akan saya berikan gamenya terlebih dahulu. Baru nanti kita akan coba telisik analisa lebih dalam permainan mereka berdua yang bermain dengan Nimzo Indian Defense Gajah B4. Dan pion E3 lanjut Ding Liren yang pegang putih kawan. Yanni Boniaci rokade, pion A3 ini memaksa Yanni Boniaci bertukar gajah sikat kuda C3. Pilihan yang paling banyak kawan, jarang memilih langkah yang lain pada posisi ini. Ditarik mundur hampir tidak ada, hanya beberapa saja game yang pernah terjadi menarik mundur gajah. Dan sekarang bertransposisi ke bentuk permainan Shemesh dari Nimzo Indian Defense. Pion D6, kuda E2 terlebih dahulu, yang paling banyak gajah D3 kawan. Pion C5 counter attack, kuda G3 mungkin dukungan bagi pion E4 nya. Tadi ada ide juga pion F3, pion E4, kuda C6, benteng A2. Nah ini langkah yang menarik, variasi yang menarik dipilih oleh Ding Liren. Langkah ini jarang yang memainkannya kawan. Di database hanya ada satu game tahun 2022 silam dimainkan oleh seorang Grandmaster, sama-sama melawan Grandmaster. Tapi ini bukan ide baru. Dan pion B6 lanjut Yanni Boniaci, pion E4 gajah A6, coba tekan petak C4 mungkin diikuti kuda A5, gajah G5 langsung tekan kuda diikuti kuda H5 diantisipasi dengan pion H6. Ada pion H4 mengorbankan gajah diterima oleh Yanni Boniaci, tapi selepas diambil balik oleh pion H, Yanni Boniaci mengembalikan kudanya kawan dan diambil balik oleh Ding Liren, diambil balik oleh menteri. Selanjutnya pion E5 mengorbankan pion demi membuka ruang petak E4 bagi kuda. Tapi tidak kuda E4 terlebih dahulu, pion D5. Kuda mundur ke E7, nanti kita otak-atik apa jadinya jika diambil menggunakan pion E ataupun pada posisi ini tadi. Langkah terbaik menurut Stockfish kuda E4 juga bisa jadi pilihan pion D5. Langkah-langkah kedua pemain sampai langkah ke-16 ini kawan, walaupun terlihat Ding Liren ini kayaknya tidak berniat rokade, langkah-langkahnya masih pilihan utama engine, terutama Stockfish 15 kawan. Kuda E7, pion D6 memberikan tempo malan bagi pionnya didorong maju. Kuda F5 tantang Yanni Po, ditolak kuda E4 serang menteri terlebih dahulu, memaksa menteri mundur ke D8. Menteri D3 ancaman skakmat kawan, adapun benteng ini juga bisa digeser ke petak D2. Fungsi dari benteng yang sejak tadi di awal pembukaan langsung diangkat ini kawan, selain segera bisa ditempatkan di lajur pusat, juga ada potensi pion ini didorong memberikan jalan bagi benteng ditumpuk, ancaman serius kawan di lajur H. Nanti coba akan kita lihat apakah bisa sampai seperti itu analisanya. Tentu di gamenya tidak seperti itu. Oleh karena itu Raja G7 memberikan jalan bagi benteng untuk mengimbangi lajur H kawan, karena ada potensi menteri H3. Pion G4 usir kuda, di sini gajah B7, langkah ciamik dari Yanni Boniaci karena posisi kuda dalam posisi kena pin. Ya kalau pion pukul pion masih bisa diambil balik oleh pion dan bisa mendapatkan kuda kembali. Di sini benteng H3 menghindari pin-pinan kawan. Kuda H4, pion G5 untuk memutus koneksi. Dan di sini pilihan terbaik adalah benteng H8 melindungi kuda, tapi memilih langkah gajah ambil pion E4 yang ternyata langkah blunder, diambil balik oleh menteri. Kuda kembali ke F5, benteng D2 menjaga pionnya dari ancaman kuda bersama menteri kawan. Tidak terburu-buru juga ambil pion ini.
Di sini tentu kalau kalian ambil pion ini dengan kuda, menteri ambil pion skak, kuda ini juga bisa jatuh. Benteng H8 dan tantangan diterima oleh Ding Liren. Benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri. Di sini Ding Liren mulai terburu-buru kawan. Dia tidak memanfaatkan kontrol waktunya. Dengan instan dia bermain dengan pion D7. Setelah baku hantam benteng tidak lebih dari 30 detik, berpikir langsung memainkan pion D7. Langkah yang kuat adalah benteng D3. Nanti kita akan perdalam variasi ini di akhir game ini kawan. Pion D7, benteng D8. Menteri ambil pion skak, di sini raja bergeser dan di sini Ding Liren melakukan pergerakan yang berulang agar mencapai langkah ke-40 yang lebih cepat kawan. Tentu kalau 3 kali akan remis. Ding Liren memilih petak C7. Mencoba menyerang benteng kawan agar menteri ini tidak berani meninggalkan baris belakang dan nanti akan membuat pasif 2 perwira ini. Tapi di sini Yan Nepomniachtchi memilih langkah yang sangat beresiko kawan, meninggalkan bentengnya. Dia mencoba keluar untuk mendapatkan remis atau paling tidak hajar pion ini, nanti tetap memberikan dukungan bagi benteng atau melakukan ancaman skak remis kawan. Tapi tidak ada remis di sini, masih ada jalan keluar. Tapi Ding Liren memilih mengamankan rajanya, tidak ingin mengambil resiko bermain remis. Sayang kawan, di sini permainan berpotensi remis setelah raja ini bergeser ke D1. Menteri ambil pion G5, raja C2 di sini. Menteri E7 dan gajah G2. Pilihan terbaik lainnya ada gajah H3. Dan di sini pilihan terbaik adalah mengorbankan kuda. Nanti kita otak-atik kawan, tapi memilih dengan pion E5. Gajah E4, kuda H6. Langkah terbaik adalah mengamankan pion didorong maju, tapi memilih kuda H6. Menteri ambil pion A7, kuda G4, dan di sini pilihan terbaik mempertahankan posisi pion ke petak C6 gajah ini, tapi memilih gajah F3. Di sini ada miskalkulasi yang tak terlihat oleh Ding Liren karena kudanya Yan Nepomniachtchi dikorbankan, malahan kawan ambil pion F2. Diambil balik oleh benteng dan posisi benteng tidak menjaga pion, bisa diambil tapi memilih dengan pion E4. Pilihan yang kuat juga. Benteng E2 mengepin pion, backup dengan pion F5. Menteri ambil pion B6, benteng ambil pion D7, menteri B8 dengan tujuan bergeser bersama bentengnya nanti kawan. Di sini dipaksa untuk bertukar menteri kawan. Tujuannya jelas ingin melakukan ancaman di sini. Oleh karena itu terpaksa bertukar menteri di langkah ke-42. Di langkah ke-42 sudah tidak ada masalah. Kontrol waktu kedua pemain mulai setara lagi kawan. Dan Ding Liren akhirnya memutuskan menyerahkan gajahnya untuk mendapatkan 2 pion hitam. Memang terlihat untung 1 pion kawan di sini Ding Liren. Tapi masalahnya pionnya bertumpuk di lajur C yang dihentikan oleh pion hitam ini. Di sini hitam melangkah raja ke F6, sudah tidak ada kesempatan untuk mengincar pion ini kawan. Dan benteng diangkat naik ke E8. Ding Liren menawarkan remis, Yan Nepomniachtchi langsung menerimanya. Di sini permainan berakhir remis di langkah ke-45. Oke, kita kembali ke langkah awal. Kita akan otak-atik lebih dalam lagi dalam permainan Nimzo Indian Defense yang dipilih oleh Yan Nepomniachtchi. Yan Nepomniachtchi tidak tertarik tadi saat 2 pion ini sudah dimainkan bermain dengan pion G6, permainan Grand Field Defense. Walaupun dia sangat menyukai juga permainan seperti ini, rasanya mungkin setelah ditimbang-timbang permainan ini cukup sederhana yang mudah dipahami oleh putih untuk mengambil kesempatan menang kawan. Jadi dia tidak ambil resiko bermain dengan Grand Field Defense, memilih dengan permainan Nimzo Indian Defense, kuda C3, gajah B4. Dan banyak variasi di sini kawan, memilih variasi normal, pion E3, menteri C2, variasi klasikal, kuda F3, variasi 3 kuda, atau variasi kemoh dengan pion F3, pion E4, ataupun variasi yang lain, Leningrad, gajah G5 langsung, atau variasi seperti menteri keluar ke petak B3, variasi Leningrad, ataupun variasi Spilman maksud saya, atau keluar ke petak A4, tidak memilih langkah itu kawan. Memilih permainan normal, pion E3, rokade, pion A3. Cukup menarik kawan, dipilih oleh Ding Liren dengan pion A3 memaksa Yan Nepomniachtchi menukarkan gajah sikat kuda. Di sini pilihan utamanya adalah gajah D3 kawan. Keluar langsung sebelum kuda bisa berkembang ke petak E2, ke petak G3 nanti, ataupun langsung ke petak E2 sebelum gajah keluar, ataupun gajah D2 atau kuda F3 langsung. Itulah pilihan-pilihan yang normal selain pion A3 ini. Pion A3 ini pilihan nomor 5 atau nomor 6 kawan.
Gajah ambil kuda C3, diambil balik oleh pion B. Memang terlihat di sini putih mempunyai masalah pion yang double di lajur C, ada pion terpisah di sisi kiri. Dalam jangka panjang permainan endgame tentu konstruksi semacam ini kurang bagus juga. Tapi coba lihat, konstruksi pion di petak pusat ini sangat solid kawan. Apakah pion F3, pion E4 akan dimainkan oleh putih untuk menyolidkan petak pusat? Atau idenya yang kita lihat tadi adalah kuda E2 kemudian ke G3 diikuti pion E4. Pion D6, kuda E2, pion C5 counter attack, kuda G3, dan kuda C6 melanjutkan pengembangan. Di sini benteng A2. Di database-nya chess.com hanya ada satu game. Kalau di chess saya lihat tadi tidak ada kawan. Benteng A2 ini terakhir kali dimainkan tahun 2022 antar Grandmaster. Idenya cukup menarik, tadi sempat saya sebutkan, siap digeser ke lajur pusat atau ada kesempatan pion-pion ini hilang digeser ke lajur H bersama bentengnya langsung ditumpuk di lajur H. Dan pion B6 lanjut ia nepo. Ada opsi nanti seperti biasa yang sering terjadi, nanti menyerang pion C4 bersama kudanya. Pion E4, gajah A6. Dan di sini gajah G5 tadi kita lihat, pion H6 dan pion H4. Pengorbanan gajah seperti ini mungkin bagi kaum pemula yang sering belajar jebakan mungkin mengenal fishing pull trap kawan, yaitu jebakan yang ada di permainan Italia kalau tidak salah, mengorbankan gajah untuk membuka lajur H nantinya. Dan itulah yang terjadi tadi kita lihat. Pion ambil gajah, diambil balik oleh pion H, mengusir kuda bertujuan nanti diikuti menteri kawan. Tentu tadi kita lihat pion G6 dimainkan untuk menjaga peta H5 agar menteri tidak keluar ke peta H5. Kalau kalian menarik mundur, ya simple kawan, menteri ini akan bergerak ke sini dan ancamannya serius. Ada benteng bergeser, menteri ambil kuda skak di sini kawan. Raja bergeser, dan di sini bisa kalian ikuti dengan pion F4, salah satu cara untuk menghindari ancaman skakmat tadi. Ataupun tadi sebelum ambil kuda di sini kalian juga bisa bermain dengan pion F4 terlebih dahulu. Raja bergeser, kuda diambil oleh menteri, ancaman skakmat sudah tidak ada, tapi sudah tidak membuat nyaman lagi bagi raja kawan. Kalau di sini tadi mencoba langkah-langkah yang lain setelah kuda ini pindah diikuti menteri, ya tentu pilihan utamanya adalah benteng untuk memberikan ruang. Tapi menyerahkan kembali kuda, komposisi kembali setara, cuma posisi raja hitam sudah mulai kelabakan atau kolaps. Jadi dia bermain dengan pion G6, tidak mencoba alternatif benteng tadi digeser agar posisinya tetap solid, menyerahkan perwiranya. Diambil balik oleh Ding Liren, diambil balik oleh menteri. Pion E5 mengosongkan ruang kawan bagi kudanya dan diterima pion dipukul pion E5. Tapi Ding Liren tadi memilih dengan pion D5. Ada pilihan dengan kuda E4. Dengan ide jika menteri mencoba menyerang kuda, kalian bisa bermain mengeluarkan gajah di sini. Maksud saya menteri ini bergerak ke peta F4 kawan. Di sini gajah bisa keluar ke peta D3. Gajah ambil pion yang di sini kawan. Incar benteng di sini. Jika gajah pukul gajah, menteri ambil kuda skak, tempo skak, dan bisa mendapatkan pion lagi mungkin di sini. Di sini kalian usir terlebih dahulu, menteri G3, menteri mundur ke peta F5, dan kalian buka jalan bagi benteng untuk ditumpuk ancaman skakmat. Tentu diambil terlebih dahulu oleh gajah. Menteri bergerak ke peta D2, bisa bergerak ke sini, bisa bergerak ke sini kawan. Menteri ambil pion F3, terserah kalian bergerak ke sini. Memaksa menteri ambil benteng agar tidak ada kena skakmat. Ini juga ngeri-ngeri sedap. Putih bermain dengan menteri didukung kuda plus gajah. Dia sudah kehilangan banyak pion. Hitam masih mempunyai sepasang benteng plus kuda plus gajah. Masih dirasa cukup seimbang menurut perhitungan engine komputer. Tapi kita sebagai pemain warung kopi pos ronda, ini cukup menarik kawan. Masih belum jelas mana yang unggul. Masih ngeri-ngeri sedap. Tentu jika sudah tidak ada menteri, kadang mental kita ini sudah down. Kembali lagi ke langkah aslinya. Pion D5 dipilih dan tidak diambil menggunakan pion E. Kalau diambil menggunakan pion E masih bisa diambil balik oleh pion C. Mungkin gajah pukul gajah terlebih dahulu. Kuda ini akan bergerak ke A5. Kalau bergerak ke peta E7 masih ada tempo di sini bisa dimainkan. Mungkin bergerak ke A5, mungkin raja bergeser ke G1, benteng diangkat naik, ataupun bermain dengan langkah pion F3 kawan. Atau bermain dengan pion D6 mendorong lagi pion.
Tapi di sini memilih kudanya mundur ke E7, pion didorong lagi, kuda ke F5, tantang Yanepo ditolak. Kuda E4, di sini menteri bergerak mundur ke D8. Kalau mundur ke peta G7, ada kesempatan pion ini didorong untuk coba ganggu kuda kawan. Kalau kuda ini mundur ke peta H6, maka bisa diikuti dengan pion G5. Coba lihat, area pertahanan hitam semakin terdesak. Menteri akan sangat pasif berada di depan raja ini kawan. Bisa diikuti dengan kuda melakukan skak, memaksa menteri kawan. Ya harus mengorbankan kuda paling tidak di posisi setelah pion G5 ini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, menteri mundur ke D8. Menteri D3, ancaman serius kawan, bergerak ke sisi kanan. Oleh karena itu raja G7 memberikan jalan bagi benteng. Dan di sini barulah pion G4. Gajah B7, pilihan ciamik. Kalau di sini pion ambil kuda masih bisa diambil balik. Kuda ini jatuh juga, mungkin dipertahankan dengan gajah G2. Tetap kawan, sikat, ambil balik, sikat balik. Pion ini jatuh dan hitam dalam posisi unggul. Konstruksi pionnya solid, rajanya cukup nyaman dengan keberadaan dua pionnya yang mengawalnya. Tak ada ancaman berarti. Kemungkinan di beberapa langkah berikutnya bagaimana tinggal hitam mencoba bermain endgame, segera menukarkan menterinya atau bentengnya. Persiapan menuju pusat, kalau didahului oleh putih, ya simpel bergeser ke sini saja. Salah satu benteng bisa diadu di salah satu lajur yang terbuka penuh ini. Memilih dengan benteng H3 terlebih dahulu, menghindari pin-pinan dari gajah. Dan di sini kuda H4 menghindari ancaman pion G. Pion G5 memutus dukungan dari menteri kawan. Dan di sini pilihan terbaik adalah benteng kawan untuk mendukung kudanya. Mungkin menteri G3, barulah gajah ambil kuda E4 dan terjadi baku hantam di sini kawan. Bisa kalian dahului juga benteng pukul benteng, baru gajah ini bergeser. Dan di sini benteng D2 ataupun juga bergerak melakukan ancaman skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke petak G8. Apakah pion F4 siap memberikan dukungan, memberikan ancaman skak mat di sini? Ya bisa bergerak ke petak F8, langsung menetralisir kekuatan menteri. Menteri pukul menteri kawan dan diambil balik oleh raja. Mungkin di sini benteng bergeser ke lajur H dan bisa kalian ikuti raja kembali ke G7, masih cukup aman. Memang ada sedikit yang merepotkan, ada pion bebas di sini kawan. Ya bisa berlanjut pion pukul pion terlebih dahulu. Permainan dinilai oleh Stockfish, putih mempunyai sedikit keuntungan. Tapi memilih sikat kuda E4 dengan gajah langsung yang merupakan langkah yang fatal atau blunder. Diambil balik oleh menteri, kuda kembali ke F5, benteng D2, tidak terburu-buru ambil pion di sini kawan, lindungi pionnya lebih penting. Kalau kuda ambil pion ya tentu kuda ini jatuh di langkah berikutnya. Oleh karena itu tidak ambil pion, memilih menantang pertukaran benteng dan diterima, diambil balik oleh menteri, barulah di sini pion didorong maju ke D5. Coba perhatikan kontrol waktu dingliren di sini kawan, dari 12 detik menjadi 10 detik, 25 menit 10 detik kawan, artinya dia sangat instan bermain dengan pion ini. Langkah kuat lainnya adalah dengan benteng D3 kawan, dengan tujuan digeser ke lajur H dengan dukungan gajah dan nanti akan merepotkan bagi hitam. Anggap contoh di sini menteri bergeser ke F8, benteng H3. Kalaupun di sini kalian mencoba mendorong pion, baris ke-7 terbuka kawan, dimanfaatkan menteri, memaksa blokade dengan menteri. Kalian bisa melakukan skak di sini untuk mendapatkan menteri di sini kawan. Skak di sini, benteng di sini juga jatuh, menteri di sini juga bisa jatuh, bahaya. Ataupun juga kalian bisa ambil benteng langsung, tak ada masalah. Jadi tidak akan memainkan pion F6. Mungkin benteng ini yang digeser kawan untuk mencoba eliminasi pion. Di sini kalian ambil pion E5 skak, blokade, sikat saja dengan pion terlebih dahulu, diambil balik oleh menteri, benteng bisa melakukan ancaman, memaksa raja mundur, menteri hitam jatuh, atau ambil benteng, menteri hitam jatuh, putih menang. Itulah kemungkinan yang terjadi dengan benteng D3 terlebih dahulu langsung digeser ke lajur H. Tapi memilih langsung instan memainkan pion D7-nya, benteng D8, menteri ambil pion skak, raja 7 dan sedikit melakukan pergerakan yang berulang tadi kita lihat, dan setelah itu menteri C7. Kemudian di sini terlihat tadi saya jelaskan Yanepo Niachi sudah tidak sabar lagi melakukan ancaman karena dirasa posisinya sudah dalam posisi sulit, dia harus keluar kawan. Menteri ke H4 meninggalkan bentengnya.
Memang sulit sudah pada posisi ini kawan. Kalaupun bergerak ke F8 kemudian ke petak E7, posisi dua perwiranya ini akan sangat pasif kawan. Memang sangat pasif nantinya. Di sini gajah H3 mungkin menteri ke petak E7 dan bisa gajah sikat kuda di sini atau pion F4 terlebih dahulu untuk perkuat posisi pion kawan. Itulah pilihan terbaik. Tapi memilih dengan langkah blunder menteri H4. Dan di sini Ding Liren ragu-ragu apakah dia bisa mempertahankan posisi rajanya jika ada ancaman skak yang berada di petak-petak terang ini atau segitiga ini kawan. Dia ragu untuk ambil benteng. Dia memutuskan mengamankan raja. Kalau ambil benteng ini kawan tidak ada remis. Kalaupun di sini menteri melakukan skak, ya kalian blokade dengan gajah, ada skak di sini kawan, blokade oleh gajah lagi. Kalau mondar-mandir dengan gajah remis. Di sini kalau ada menteri di sini kawan, ya kalian blokade dengan benteng, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh raja. Atau langsung sajalah, jika ada menteri di sini kalian blokade dengan benteng. Kalau ada skak di sini, raja bergerak ke petak gelap. Kalau ada skak lagi, kalau kalian turun ya remis nantinya, ya kalian naik saja. Kalau ada skak di sini oleh menteri ke B1, di sini tidak ada ruang lagi bagi Raja Putih. Kalau mundur ke baris kedua tentu ada skak-skak yang berulang terus, bisa remis. Kalian blokade dengan benteng, menyerahkan gajah. Kalau menteri ambil gajah, kalian bisa bergerak raja ke D2. Kalau menteri ambil pion, tinggal nanti raja kalian bersembunyi. Kalau di sini tadi setelah diblokade oleh benteng, menteri melakukan skak di petak D1, kalian serahkan benteng, bergerak ke petak E4. Menteri ambil benteng skak. Ada gajah di sini kawan, blokade, sudah tidak ada ancaman serius. Kalaupun menteri ambil pion F2 dan berharap ancaman skakmat, bisa kalian dahului pergerakan menteri F6. Kalau bergerak mundur, ya ada pion promosi, ancaman skakmat nanti. Kalau bergerak ke sini, ambil terlebih dahulu pion F7, sama saja kawan. Di beberapa langkah berikutnya akan kedahuluan skakmat. Dan di sini menteri hitam juga bisa jatuh, sudah tidak ada ancaman skakmat lagi. Atau yang lain kawan pada posisi ini. Gimana tadi? Pada posisi ini. Kalian melakukan serangan dengan kuda ke petak D6 skak. Raja bergerak saja maju. Menteri ambil gajah, melindungi kuda. Sekali lagi masih ada petak F6 untuk menyerang kawan. Dan mempromosikan menteri di langkah berikutnya. Kalau ada skak di sini, kuda bisa kalian ambil dan putih akan tetap menang. Tidak ada remis. Walaupun ada potensi skak-skak di sini. Mungkin Ding Liren tidak terlalu yakin dengan kalkulasinya kawan. Akhirnya dia memutuskan menyelamatkan raja ke D1. Sudah kehilangan kesempatan emasnya. Akhirnya pion diambil oleh Yan Iponiachi. Sudah tidak ada ancaman dukungan di petak F6. Menteri ambil pion G5. Raja C2 terus bersembunyi. Menteri C7. Dan di sini gajah G2. Pilihan terbaik lainnya bergerak ke petak H3. Coba eliminasi kuda di sini kawan. Tapi bergerak ke petak G2 dan di sini ada kesempatan remis kawan bagi hitam untuk mendapatkan remis lebih cepat. Dengan kuda ini bergerak ke petak D4 skak. Diambil oleh pion, kalian ambil pion dengan benteng ancam menteri. Menteri bergerak mungkin ke E5 skak, blokade saja dengan pion F6. Mungkin menteri mundur ke E3, kalian baku hantam di sini kawan. Dan kita dapati komposisi seperti ini, kalian memang tidak punya gajah, kalian mempunyai 3 pion, nilainya sama dengan 1 perwira minor. Dan ada 2 pion melawan 2 pion plus melawan menteri masing-masing. Permainan dirasa masih bisa berakhir remis, tentu dengan kalkulasi yang presisi. Tapi memilih dengan pion E5 untuk mencoba blokade jalan gajah kawan. Jika ingin ke petak C5, memberikan ruang lebih juga bagi pergerakan menteri. Gajah E4. Dan di sini pilihan terbaiknya kawan adalah pion A6, menyelamatkan pion dari ancaman menteri. Memilih kuda mundur ke H6, menteri ambil pion A6, kuda G4, dan gajah bergerak ke C6 melindungi pion merupakan pilihan terbaik. Tapi memilih gajah serang kuda, dia tidak mengkalkulasi, tidak memperkirakan kuda ini akan dikorbankan oleh Yan Iponiachi. Dan kita lihat tadi, ada pion E4 lanjut Yan Iponiachi walaupun ada kesempatan ambil pion D7. Benteng E2 pin pion, perkuat dengan pion F5, dan menteri ambil pion B6, benteng ambil pion D7,
Menteri B8 mencoba pergerakan kawan, masih berharap masih bisa menyerang, tapi dipaksa oleh Ian Nepomniachtchi untuk menantang pertukaran menteri. Idenya melakukan skak dan mendapatkan gajah. Posisi rajanya masih cukup aman kawan. Nanti di sini terpaksa bertukar menteri dan akhirnya Ding Liren memutuskan untuk ambil pion dan menyerahkan gajahnya untuk mendapatkan 2 pion hitam. Dan ada kesempatan benteng untuk eliminasi pion ini, tapi sudah kalah cepat dengan Raja F6. Benteng E8, kedua pemain sepakat remis. Sulit kawan untuk melanjutkan permainan ini. Di sini kalau tidak mau remis ya pion ini akan didorong untuk cepat promosi kawan. Seumpama kalian melangkah pion ini juga berharap bisa promosi. Pion dorong saja terus. Pion A5 di sini kalian dorong cepat-cepatan, siapa yang lebih cepat. Raja ini akan ke F5 terlebih dahulu. Dan mungkin di sini berharap dengan bentengnya kawan untuk mendorong kalah cepat kawan. Nanti dengan hitam ataupun masih tidak ada progres yang berarti. Pion ini bisa jatuh, pion ini bisa jatuh. Ataupun pada posisi ini kawan setelah pion ini didorong maju, raja kalian mencoba bergerak ke petak B3. Sama-sama ingin mengawal pion kawan. Tetap pion ini akan bergerak ke petak A6. Ataupun juga bergerak dengan benteng ini menghadang pergerakan pion. Sudah tidak bisa bergerak naik lagi raja ini kawan. Permen akan tetap remis. Itulah kawan sedikit ulasan dari game ke-8 antara Ian Nepomniachtchi versus Ding Liren yang berakhir remis. Sekali lagi, admin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.